Di Banten, Hanif Alatos menganulir Ali Asakron, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Habib Hanif Alatos selanjutnya disebut Hanif maksudnya. Di Banten, acara kemarin di Kesultanan Banten itu 25 sampai 27 menganulir hipotesanya tentang nama-nama keluarga Ba'jadid, keluarga Ba'alawi Bani Jadid yang ada di dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi atau Al-Jundi yang wafat 732 Hijriah. Menurut Hanif, hipotesanya yang termuat dalam tulisan bingkisan lebaran untuk Imaduddin Usman ini bulan-bulan lalu ketika Ramadan kemarin ya, mengenai nama-nama yang ada dalam kitab As-Suluk salah. Sebelum penulis melanjutkan penjelasan, penulis akan terangkan dulu kronologisnya terlebih dahulu. Ceritanya begini, ada nama Abdullah disebut dalam kitab sejarah terpercaya, yaitu adalah kitab As-Suluk karya Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah. Menurut keluarga Habib, Abdullah itu tidak lain adalah leluhurnya yang bernama Ubaid dan Abu Hasan Ali yang berasal dari keluarga Abu Alawi yang disebut sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam kitab itu adalah bagian dari keluarga para Habib sekarang ini. Karena keluarga mereka disebut Ba'alawi juga. Lalu nama-nama ulama dari keluarga Abu Alawi yang disebut dalam kitab As-Suluk itu menurut para Habib tidak lain adalah nama keluarga para Habib juga. Menurut penulis, Abdullah itu bukanlah Ubaid seperti yang saya juga bilang dari kemarin-kemarin bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwasanya Abdullah yang ditulis oleh As-Suluk itu bukanlah Ubaid. Itu pun manuskrip yang menyatakan Abdullah itu berbeda dengan manuskrip yang versi Paris di mana tidak menyebutkan Abdullah. Jadi kira-kira begitu yang versi pertama ya. Abu Alawi itu bukanlah Ba'alawi para Habib dan nama-nama ulama dari Abu Alawi itu bukanlah nama-nama keluarga Ba'alawi para Habib. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi sekali lagi Abdullah itu bukanlah Ubaid leluhur para Habib, Abu Alawi itu bukanlah Ba'alawi para Habib. Dan nama-nama ulama dari Abu Alawi itu bukanlah nama-nama keluarga Ba'alawi para Habib. Nama-nama ulama yang disebut dalam As-Suluk itu adalah pertama, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, seorang fakih yang hafal kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Ia punya paman bernama Abdurrahman. Hanif tidak menyinggung nama Hasan. Dalam tulisannya yang berjudul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman, ia hanya mengatakan Muhammad bin Ali yang dimaksud adalah Fakihil Muqaddam. Nah, pertanyaannya, benarkah Fakih Muqaddam mempunyai anak bernama Hasan dan punya saudara bernama Abdurrahman? Tidak. Dalam kitab Nasab para Habib atau kitab Syamsul Zahirah, Fakihil Muqaddam tidak punya anak bernama Hasan dan tidak punya saudara bernama Abdurrahman. Ini bisa dilihat kitab Syamsul Zahirah halaman 77 dan 78. Ada dua lagi nama Muhammad bin Ali dari keluarga para Habib, yaitu Muhammad bin Ali atau Sahib Mirbat dan Muhammad bin Ali Maulad Dawilah. Tetapi kedua-duanya tidak punya anak bernama Hasan. Lah, kok bisa? Ya tentu, karena nama-nama itu bukan keluarga para Habib. Nama kedua yang disebut adalah Ali bin Ba'alawi yang apabila sholat ia mengulang kalimat Assalamu alaika ayuhan nabi. Punya anak namanya Muhammad, punya sepupu atau anak paman namanya Ali bin Ba'alawi. Dalam tulisan Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman, Hanif mengatakan itu adalah Ali Kholiqosam. Penulis bantah, artinya di sini posisi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai pembantah bahwa Ali bin Ba'alawi yang dimaksud As-Suluk itu bukanlah Ali Kholiqosam, karena Ali Kholiqosam pamannya tidak punya anak. Bagaimana ia punya anak paman atau sepupu jika namanya tidak punya anak? Lihat di Syamsul Zahirah halaman 70. Di Banten, artinya yang tadi itu teman-teman di atas itu adalah tulisan yang sebetulnya sudah lama sekali dibahas di bulan-bulan yang lalu dari bulan Ramadan kemarin ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Habib Hanif kemarin di Banten ya. Yang walaupun saya kurang sepakat dengan Habib Hanif, kenapa? Karena ketika diskusi sama sekali tidak menjawab persoalan tapi malah melebarkan persoalan. Dengan juga Habib Hanif itu seolah-olah membuat semacam endorse para ulama yang menisbat nasab Ba'alawi ya. Kira-kira begitu. Lantas ada juga semacam logika falasi yang disampaikan oleh Habib Hanif dengan mengatakan kalau kita tidak mempercayai mereka ini yang mengisbat nasab Ba'alawi, berarti kita semua menganggap mereka bohong. Ini saya pikir cacat logika sekali. Dan itu bisa saya pertanggungjawabkan teman-teman.
Nah, kita lanjut saja di sini. Di Banten, Hanif mengakui hipotesanya salah. Ia mengatakan akan memperbaiki tulisannya itu. Menurut guru nasabnya, katanya yang dimaksud Ali bin Ba'alawi yang ada di As-Suluk itu adalah Ali bin Alwi bin Fakihil Muqaddam, bukan Ali Khali Qasam, ya. Baiklah, mari kita uji secara data-data yang ada dari keluarga Habib sendiri. Karena memang hanya dari kalangan mereka lah kita bisa dapatkan biografi secara luas keluarga mereka yang dikatakan sebagai ulama sebelum abad 9 Hijriah. Habib Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah mengatakan bahwa Ali bin Alwi ya, bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah Ali Khali Qasam, jika tasyahud dalam sholat selalu mengulang kalimat Assalamualaikum ayuhan Nabi dan seterusnya. Ini lihat di dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah halaman 48 dan 151. Kisah ini mirip kan? Disebut sampai 2 kali oleh Habib Ali As-Sakron. Walau Habib Ali As-Sakron tidak menyebut kisah itu dipetik dari As-Suluk, tetapi karena Ali As-Sakron telah jelas mengutip As-Suluk menjadi nasabnya, mengutip As-Suluk mengenai nasabnya, penulis yakin ia mengutipnya dari As-Suluk. Jadi menurut Habib Ali As-Sakron, Ali bin Ba'alawi yang ada di dalam As-Suluk itu adalah Ali Khali Qasam, bukan Ali bin Alwi bin Fakihil Muqaddam seperti kata Hanif di Banten. Dengan ini Hanif yakin, Hanif halatos ya, bahwa hipotesa Habib Ali As-Sakron tidak benar, bahwa Ali bin Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu tidak sebagaimana yang dipahami As-Sakron. Artinya pula As-Sakron bisa juga salah dalam hipotesa lainnya, termasuk hipotesa bahwa Abdullah yang ada di dalam As-Suluk itu adalah leluhurnya yang bernama Ubaid. Alhamdulillah azan ya, tapi kita nggak apa lanjut ya. Dengan demikian, nasab para Habib ini dipertaruhkan oleh Hanif. Kata Al-Ghuror, karya Habib Muhammad Al-Khirdi yang wafat 960 Hijriah pun menyebut bahwa Ali bin Alwi yang ketika sholat membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi adalah Ali Khali Qasam, bukan sebagaimana Hanif dan gurunya bahwa Ali yang dimaksud itu adalah Ali bin Alwi bin Fakihil Muqaddam. Ini bisa dilihat di dalam Al-Ghuror halaman 103. Sebentar, kita dengarkan azan terlebih dahulu ya untuk menghormatinya. Dari kontradiksi ini kita paham jika pendapat Ali As-Sakron yang dipegang bahwa Ali itu adalah Ali Qasam, maka ia tertolak oleh kenyataan bahwa Ali Khali Qasam tidak punya sepupu bernama Ali. Ini dari sini kita mulai masuk kepada hal yang paling terinci ya, soal Ali Khali Qasam saja. Ada yang menginterpretasikan Ali Khali Qasam, ada yang bukan. Nah, itu berkonsekuensi teman-teman. Jika berpindah-pindah itu, ini makin kacau kira-kira begitu. Jadi ini nasab Ba'alawi ini maju mundur kena sebetulnya kalau kita melihat interpretasi Kyai Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani ya. Maka bahwa Ali itu adalah Ali Khali Qasam. Maka ia tertolak oleh kenyataan bahwa Ali Khali Qasam tidak punya sepupu bernama Ali. Bagaimana ia punya sepupu jika pamannya tidak punya anak? Kalau Ali itu adalah Ali bin Alwi bin Fakih Muqaddam, sebagaimana pendapat baru Hanif, berarti membatalkan hipotesa Habib Ali As-Sakron yang berkonsekuensi membatalkan pula klaim atau hipotesa As-Sakron bahwa Abdullah adalah Ubaid. Lalu bagaimana? Di sini menurut penulis, kedua-duanya hanya cocokologi. Nama-nama yang disebut As-Suluk itu bukanlah keluarga para Habib, dan Ba'alawi itu bukanlah klan Habib sekarang. Secara tekstual, nama keluarga Habib disebut Ba'alawi baru ditemukan abad 9. Bagaimana penisbahan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa pun baru di abad 9 itu. Sebelumnya tidak pernah ada yang menyebutnya. Di Banten ada yang berlogika, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Itu betul, tapi sesuatu yang betul-betul tidak pernah ada, maka mustahil akan pernah ditemukan. Ini penutup penutup tulisan Kyai Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani dalam tulisan ini menjawab kaidah sesuatu yang tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, maka mustahil akan ditemukan. Kira-kira begitu ya, penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Sekali lagi saya katakan atau saya ungkapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.